Kalau baca berita tentang aneka perilaku anggota dewan, kita suka geleng-geleng kepala. Ada aja kelakuannya. Baru-baru ini ada anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Gerindra yang viral videonya ketika memukuli seorang perempuan di SPBU. Masalahnya sederhana saja. Syukri Zen, nama anggota dewan itu, dan seorang ibu-ibu sedang sama-sama antri BBM di sebuah SPBU di Kota Palembang. Syukri merasa akses jalannya terhalang oleh korban. Dia pun emosi, turun dari mobil, lalu melayangkan pukulan kepada si ibu. Tidak terima dipukuli tanpa alasan yang jelas, si ibu pun lapor ke polisi. Bukannya menyesal dan minta maaf, Syukri Zen malah melaporkan balik korban ke polisi. Keterlaluan sekali, gemes banget kan? Kalau Syukri Zen ini hanya warga biasa, mungkin gak seangkuh itu sikapnya. Mungkin karena merasa lebih berkuasa, dia ini anggota dewan sudah 3 periode. Politisi senior juga di partainya, otomatis koneksinya ada di mana-mana. Dia pun merasa di atas angin dan bisa berbuat apa saja semau-maunya. Mungkin Syukri sudah lupa ya, zaman ini sudah berubah. Sekarang eranya medsos. Dalam hitungan jam, video penganiayaan yang dilakukan oleh Syukri Zen sudah ditonton oleh jutaan orang Indonesia. Yang merekam siapa? Entah. Mungkin salah satu pengunjung SPBU yang menyaksikan peristiwa itu. Yang jelas setelah videonya viral, muncul tekanan publik agar Syukri Zen diproses hukum. Tidak lama kemudian muncul pernyataan pers bahwa Syukri dipecat oleh partainya dan dicopot dari posisinya sebagai anggota dewan. Proses hukum memang belum selesai, tapi sanksi sosial dari masyarakat sudah jatuh. Nasi sudah jadi bubur. Anggota dewan yang arogan itu sekarang hanya bisa merenungi perbuatannya di balik jeruji tahanan. Ini kasus penganiayaan yang kebetulan ada bukti videonya. Tapi bagaimana kalau korupsi? Korupsi, apalagi yang melibatkan uang besar, selalu dilakukan dengan diam-diam. Tidak ada ribut-ribut, tidak menarik perhatian, dan selalu melibatkan kolaborasi banyak pihak. Nggak bisa tuh korupsi dilakukan single fighter seperti aksi tunggal Syukri Zen memukuli korbannya. Korupsi mutlak harus kerjasama cantik sejumlah pihak. Logika ini diketahui oleh semua penegak hukum dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, sungguh amat disayangkan manakala Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tentang larangan mantan koruptor mencalonkan diri dalam pemilu dengan alasan larangan itu melanggar hak asasi manusia. Sebelumnya, eks-koruptor dilarang nyalek oleh KPU. Hal itu tertuang dalam pasal 60 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2018. Namun pasca putusan MA, sekarang mantan koruptor boleh mencalonkan diri lagi pada pemilu 2024. Pembolehan mantan koruptor nyalek tentu melawan akal sehat. Selama ini, menurut survei, Lembaga Perwakilan Rakyat menempati institusi terkorup dan paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini sudah cukup jadi alasan untuk membersihkan Lembaga Perwakilan Rakyat. Sudah tahu yang di dalam korup. Orang baru yang mau masuk ke sana mestinya golongan yang bersih. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem baru yang sehat. Karena kalau yang masuk ke sana eks-koruptor, mereka punya pengalaman untuk berbuat curang. Dan sifat korupnya berpotensi untuk kambuh di lingkungan yang buruk itu. Pembolehan eks-koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bisa menjadi preseden buruk. Itu berarti tidak ada niat untuk memperbaiki lembaga perwakilan rakyat itu. Jika eks-koruptor masih dibolehkan nyalek, jangan mimpi Indonesia bakal bersih dari korupsi. Jadi wakil rakyat itu memang berat. Selain bertugas membuat aturan dan mengawasi anggaran, wakil rakyat juga harus jadi teladan masyarakat. Harus sadar kalau semua perilakunya itu disorot oleh rakyat. Dia mestinya menjadi cerminan agar bisa dicontoh. Oleh karena itu, syarat calon wakil rakyat minimal harus bersih, tidak arogan, tidak pernah melakukan kekerasan pada anak dan perempuan, dan tidak terlibat penggunaan obat-obatan terlarang. Kalau partai masih saja mencalonkan orang berdasarkan isi tasnya dan bukan kapasitasnya, maka tidak heran anggota dewan yang terpilih kualitasnya buruk terus. Tidak heran juga, Saban disurvei,
partai politik dan DPR selalu menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Semoga partai-partai serius memfilter para calegnya. Jangan pilih caleg abal-abal. Kita akhiri Sis Grace on My kali ini, berjumpa lagi dalam episode selanjutnya.